Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat sahabat-sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Doa terbaik buat kita di sore hari ini. Mudah-mudahan di sore hari ini kita diberikan kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki. Hari ini Mas Bro, saya dengan Mas Haryanto 4167 channel memberi pakan ya Mas ya. Wes. Ya. Mas, ini kita umur yang berapa hari sih Mas? Ini umur 2 bulan. 2 bulan ya? Oh. Itu apa Mas makannya Mas? Ini makan alternatif namanya Azola. Azola ya? Azola ini protein di 30%. 30%. Ini masih belum kita olah, sebenarnya nanti akan kita olah. Siap. Mas, mau izin saya mau nanya nih hari ini. Mas pakai baju loleng-loleng dari mana Mas? Pulang apa nih? Pulang dinas atau gimana Mas? Saya pulang dinas tadi ada acara, langsung ke kolam. Karena dimana kita kalau hari Sabtu wajib ke kolam untuk ngecek anak-anak nih. Iya, ngecek anak-anak memberi makan ikan ya Mas ya. Makan ikan, cek anak-anak gimana tuh. Ini kita uji coba pakan tidak pakai pelet. Iya ya. Di kolam ini aja nih. Kita uji coba. Kalau berhasil semuanya nanti kita tidak pakai pelet. Tapi ini alhamdulillah bagus. Responnya juga bagus tuh. Responnya ikannya udah bagus. Bagus juga ya. Coba kita yang bawah kali Mas. Yang ke bawah. Ini Azola ya Mas ya? Ini Azola. Nanti kita ke sini lagi. Ini ada yang ukuran yang baris kedua. Nah, ini baris kedua nih. Nah, ini kita lihat. Tuh dikasih makan nih. Ini makan Azola ini. Azola ya. Ini kita masih. Ini hanya untuk uji coba. Karena kita baru membuat apa namanya kolam khusus buat Azola ya. Azola. Jadi nanti kita pakannya 50-50, bisa jadi 50-50 antara Azola 50 dengan pakan pabrikan 50. Tapi kalau sudah semuanya bisa Azola, kita semuanya pakai Azola. Iya. Nanti bisa dikembang biakan sebenarnya rencananya Mas ya? Ya. Rencananya berapa kolam sih Mas Azola ini kita kembangkan? Kembang biakan kita akan buat 6 kolam. 6 kolam. Nanti kolam di atas kita kasih Azola semuanya. Termasuk ini ya Mas ya. Ini dia termasuk doyan juga ya Mas ya? Nah, ini juga semuanya doyan Azola. Cuma memang dia makannya lambat. Ya, makanya lambat, dan karena ini baru 1 minggu kita uji coba. Tapi berikutnya nanti Azola akan kita olah. Karena Azola sudah 30%, sudah lumayan tinggi. Nanti tinggal kita tambahin protein hewani. Itu dari keong emas. Gitu ya. Nah, itu keong emas, terus kita tambahi dedek. Kita fermentasi. Proteinnya luar biasa itu. Bisa jadi di 40%. Jadi kita ngirit pakan. Jadi nanti kita pakan akan buat sendiri. Gitu ya. Persiapan apa sih Mas nanti kita persiapin buat Azola ini? Persiapan dari mulai, karena ini kolam ada 24 kolam. Mau nggak mau kita harus punya pabrik Azola sendiri, yaitu kolam. Jadi kolam 6 kolam itu emang khusus untuk Azola di 21 kolam. Tapi untuk saat ini kita sudah ada 7 kolam lagi itu Azola. Ya semacam ini dia termasuk lahap juga makannya Mas ya? Ini masih kurang nih karena masih kasih Azola tadi sedikit, dia masih kurang. Nah, ini sekarang saya akan kasih pakan karena kemarin ini terus terang ikan ini puasa nih. Iya ya. Oh ya, hari Jumat kemarin Mas ya? Oh iya, buat sahabat-sahabat semuanya harus kita kasih ketahui ya Mas ya. Ini kita punya cara tersendiri ya Mas. Iya. Jadi dalam 1 minggu itu kita memuasakan ikan di hari Jumat ya Mas ya. Iya betul. Nah saya mau tanya Mas, supaya apa sih Mas tiap hari Jumat kita ya kasih puasa ini? Satu, kita untuk membuat metabolisme di tubuh ikan. Kalau di hari Sabtu itu biar dia organ di badan dia itu istirahat, istirahat produksi. Dan ada penelitian bahwa kalau dipuasakan itu dia akan peningkatannya di pertumbuhannya cukup. Karena di pas waktu puasa dia sama sekali nggak makan pakan itu. Nah dia itu ikan yang pakan yang di kasih di hari Kamis itu, nah dia dicerna dia, ya benar-benar dicerna semuanya di hari Jumat, karena Jumat yang benar-benar kita puasakan. Tapi alhamdulillah
dengan sistem puasa ini kita mendapatkan FCR di 1,07 masih. Jadi antara puasa dan tidak puasa yang kemarin kita uji coba, tetap FCR-nya tetap, dan lumayan kita sudah mendapatkan HPP di 21. Amin. Karena target saya HPP ini di 20 atau di bawah 20. Oh gitu ya targetnya ya? Ya targetnya. Tapi nanti kalau memakai Azolla, nah itu kita minimal di bawah 20 itu. HPP itu minimal di bawah 20. Karena Azolla kita nggak beli. Kita hanya beli tepung ikan sama keong, kita nggak beli, kita cari sendiri keong sawah. Kita nyari sendiri di keong sawah, di ini kita kembang biakan juga. Jadi Azolla nggak beli, cuma emang kita pertama emang bikin kolam. Bikin kolam ya nggak masalah, bikin kolam itu ada kos awal itu lumrah lah. Ada lah istilahnya namanya modal utama buat ya, kolam udah pasti tuh mas ya intinya. Ada anggaran, tapi untuk berikutnya kan kita tidak perlu pakan. Gitu ya. Kita tidak perlu pakan, dan ini alhamdulillah kita uji coba seminggu pakan Azolla, ikannya alhamdulillah bagus. Siap. Jadi ikan juga nggak ada yang gimana-gimana, biasanya ada perubahan, ternyata tetap juga bagus. Jadi kedepannya kita full ya mas ya. Full Azolla. Jadi bisa jadi nanti Azolla 70%, pakan hanya 30%. Jadi kita tidak ketergantungan pakan dengan pabrik. Tetap sih pakan ada, tetap, tapi juga tidak full kita dengan pakan pabrik. Gimana caranya petani bisa mandiri? Karena kos untuk pakan itu paling besar. Nih ngomong-ngomong mas, ini bukan apa, ini akibat kita puasakan hari Jumat mas ya? Iya. Jadi daya untuk makannya itu kencang ya? Kencang banget ya. Cepet. Kalau hari Sabtu kayak gini udah kayak kesetanan. Kalau makan itu udah nggak tabrak-tabrakan. Udah nggak pakai ukuran ini mas. Dan nggak ada ikan namanya pakan ngambang ke belakang, udah nggak ada. Benar-benar langsung jatuh, langsung disantap. Dan ini juga biarpun dia puasa di hari Jumat, pakan tetap kita ngasih 3%. Nggak dilebihin, nggak dilebihin mas ya. 4%, tetap kita 3%. Karena ada porsinya ya. Iya, porsinya itu tetap 3%, nggak akan dilebih-lebihkan lagi. Ya, akibat puasa ini udah hampir jam 3 ini nanti pakan yang keberapa sih mas? Pakan yang ketiga. Hingga nanti jam 5 kita selesai di akhir. Nah, ini mungkin sahabat-sahabat dari Sabang sampai Merauke mungkin melihat. Ini ada ikan mas nih, kenapa ada ikan mas? Nah, ya pertanyaannya pasti itu mas, kenapa ada ikan mas di kolam ini nih? Ikan mas ini fungsinya buat ngurai lumpur yang di bawah. Supaya pakan yang di bawah itu terbang atas mas, ngangkat ke atas ya? Jadi lumpur yang di bawah nanti hanyut ke bawah air, diudak-udak dengan ikan mas. Ini lagi makan ya. Kita uji coba setiap kolam kasih 10 kilo ikan mas. Setiap kolam tuh ikan masnya udah lumayan tuh. Kemarin belinya sekilo 20 nih, sekarang udah sekilo 4. Dan ini ikan mas ini numpang nih. Intinya ikan mas ini numpang makan karena nggak kita hitung. Nggak kita hitung jumlah pakan yang akan kita kasih. Karena kita hitung jumlah ikan nila. Ini udah lumayan, ini udah panen. Habis kamera. Ini udah panen sebenarnya. Ini udah sekilo 3 ya mas ya? Udah. Ini udah persiapan kita kirim ke supermarket nih mas. Ini udah mulai sebenarnya panen, cuma nunggu waktunya aja. Tuh. Emang benar-benar luar biasa nih. Kalau kita lihat itunya perkembangannya benar-benar tuh ada kucing tuh, kucing pintar tuh ngambil ikan tuh. Itu ikan apa mas? Ikan mati ya? Ikan yang lagi teler-teler diambil sama kucing. Waduh. Dia belum mati, kalau mati busuk dia nggak mau. Meng, permisi dulu Meng. Permisi dulu Meng. Ada yang punya Meng. Tuh, pinter dia makan. Jadi ikan yang baru celeng-celeng di ujung sama dia diambil. Tapi kalau busuk nggak mau kucing. Nah, ini benar-benar nggak ada pakan yang lari ke belakang. Saking efek kemarin kita puasakan.
efek dipuasakan. Buat sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, apabila konten ini bermanfaat silahkan ikutin, karena kita budidaya ikan nila di kolam ras. Ya, jangan lupa ya Mas ya, like, komen, dan subscribe. Betul. Ya, kalau memang ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan masuk aja di kolom komentar, atau ada kritikan-kritikan yang ingin membangun silahkan juga masuk di kolom komentar boleh, kita. itu sangat Karena setuju. kritikan membangun itu ada Itu keuntungan buat kita semuanya loh. Ya Mas ya. Kita nanti Iya. siapa tahu di kolam di daerah mana, oh kolam air deras saya pakai ini, boleh. Asal kita sama-sama konten yang membangun dan itu bagus untuk para pembudidaya, kenapa tidak? Iya. Ini makan di jam 3 nih, nanti terakhir di jam 5. Jam 5 nanti ya Mas ya? Jam 5 kita makan. Nah ini udah lumayan, ini udah 1,5 kg. Ini dikit lagi disortir nih Mas ya? Ya, ini sortir. Dan kemarin hasil sortir, emang bener-bener. Ini obat stres nih. Iya. Obat stres kalau kita di hari Sabtu, hari Senin sampai Jumat kita kerja benar-benar full. Nah, ini obat stres. Di hari Sabtu, Minggu, nah udah kita ambil alih nih. Yang biasanya ngasih makan ABK kita ambil alih. Buat ABK kita ngasih makan sendiri Mas ya? Iya, ABK suruh tidur aja. ABK suruh tidur, ya. Tidur, makan, ngerokok, mandi udah cukup. Iya udah. Jadi kalau hari Sabtu Minggu kita ambil alih. Iya. Biar ya itu kalau menurut saya sih ini sebagai obat stres nih. Asli ini obat bener. Obat stres cuma kita jalan-jalan kemana, tapi kalau kasih makan kayak gini kita ada tersendiri nih. Iya. Ada momen-momen tersendirinya Mas. Dan ini ikan kolam dari kolam ras yang di Depok. Balik lagi ya Mas ya? Nah, ini bagus, alhamdulillah bagus. Kemarin bagus. Pertumbuhannya di 130%. FCR-nya 0,8. Ini nih, kolam dari kolam air deras, kolam ras kemarin dari Depok. Ternyata bisa adaptasi dia nih. Iya ya. Dia pulang pergi Mas dari Bogor, Depok, Bogor lagi ya. Nah, kita kasih makan yang paling depan itu waktunya panen. Itu kan yang terakhir. Ini yang waktunya kita akan panen ya Mas ya? Ini panen, ini minggu ini panen. Harusnya kemarin tanggal 10, tapi yang ngambil belum siap. Jadi mundur ini. Tapi emang udah waktunya panen. Ya, kalau para pembudidaya tangannya bau pakan. Ini wajar Mas. Tangannya bau pakan, yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya gepokan Mas. Iya. Harusnya ngasih makan tuh ya, gimana ya Mas ya? Nanggapin di tangan kanan kan Mas ya? Iya, tangan kanan kiri sama aja. Sama aja ya. Nih buat sahabat-sahabat nih di tempat kita seperti ini nih. Airnya ngalir dari atas gunung Mas ya. Di atas gunung langsung Mas Bro tuh. Ini yang kecilnya ini. Buat yang di daerah Bogor yang mau main di hari Sabtu Minggu silahkan. Iya. Yang buat para pembudidaya yang mau belajar cara membuat nutrisi, cara membuat jamu krosok, dan ini nih, ini saya tunjukkan jamu krosok kita nih. Ini buat sendiri nih. Nih jamu krosok kita ini buat sendiri. Nih, ini bahannya garam, terus jahe, kunyit, terus mulawak ya? Ya, terus sama ini air hujan, sama air kelapa ya Mas? Air kelapa sama satu lagi daun sirih. Iya. Daun sirihnya harus ganjil. Jadi kalau ini ya minimal ganjil deh. Itu daun sirihnya. Kita kasih makan. Belum tahu dia. Nah, kalau udah tahu dia gini. Keuntungan di kolam air deras kita tidak perlu listrik. Iya. Beda langsung dengan kolam ras.
betul. 24 jam kita perlu pompa listrik. Kita Tapi langsung dari tempat apa namanya di villa kita nih Mas Bro, airnya dari kolong langsung mata airnya. Iya. Jadi kita nggak perlu listrik nih. Oke, buat sahabat-sahabat semuanya, hari ini memang kita kegiatan hari ini full kita mengasih makan ikan. Iya. Karena hari Jumat kemarin ikan ini kita puasakan Mas ya. Betul. Buat sahabat-sahabat semuanya, khususnya yang ada di Kota Bogor atau Depok, yang ingin belajar di kolam ras, ya kan, kolam air deras ini silakan aja datang. Ketik aja Google kita kan Nilano Farm ya Mas ya. Iya. Atau yang mau beli ikan kita silahkan, nggak apa-apa, kita terbuka. Sekilonya itu yang ukuran sekilo 3 kita jual sekarang 31 Mas Bro, karena ikan kita masuknya udah ke supermarket Mas Bro. Supermarketnya apa sih Mas? Superindo. Superindo, kita udah masuk seperti itu ya. Ini perkiraan satu kolam ini sekitar di atas 350 kilo. 3 kintal lebih ya Mas ya? Iya. Nanti kalau pas panen harapan saya sih di 400. Ya, buat sahabat-sahabat semuanya, makasih banyak ya. Jangan lupa subscribe and komen. Doa terbaik buat kita semuanya. Salam kita, salam satu hobi Mas Bro. Tetaplah kalau yang mau main ke tempat kita terbuka. Nanti ketemu sama ABK kita ya Mas ya. Iya. Yang mau magang pun dari mahasiswa silahkan kita terbuka. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman dengan Mas Haryanto 4167 channel. Beliau adalah salah satu anggota Polri yang sukses membudidayakan ikan nila merah, yang sukses jadi pengusaha ikan yang sudah terkenal khususnya Bogor, Depok, dan Sukabumi. Ya Mas. Sukabumi. Market kita. Mas, ada pesan-pesan gak sih Mas buat anggota-anggota Polri yang selesai pulang dinas, terus tidak ada kegiatan, apa Mas pesan-pesan Mas? Pesan-pesan saya untuk teman-teman saya yang waktunya masih longgar, ada kayak lahan sempit, silahkan buat kolam. Kolamnya nggak usah seperti ini, kolamnya pakai terpal saja, ukuran 3x2 juga udah bisa diisikan 600 ekor. Siap. Jadi pulang kerja ada kegiatan ngasih makan ikan. Iya. Setelah 3 bulan kita bisa panen, kita bisa jual ke tetangga. Iya, siap. Kalau kelebihan kita jual ke pasar. Iya. Lebih mahal dikonsumsi langsung jual ke konsumen. Iya, siap. Kalau pengepul jadi yang harus saya jelaskan gini buat sahabat-sahabat semuanya, khususnya buat anggota Polri yang ikutin dua channel ini. Saya ulangin, Mas Haryanto tadinya dia usahanya dari nol besar. Dari kolam ukuran berapa ya Mas ya? Ukuran 1,5 kali 2. 1,5 kali 2, jatuh bangun terus istilahnya, sampai gulung tikar, jatuh lagi, bangun lagi. Sampai dia punya sekarang penemuan dari vitamin ikan, segala jamu-jamu herbal. Nah, mulai bangkit, jadilah seperti ini sekarang Mas Bro kolamnya nih. Jadi Mas Haryanto tuh memang dari nol besar Mas Bro. Saya ulangin, dari nol besar, jatuh bangunnya saya tahu seperti apa. Intinya seperti itu. Jadi beliau tuh benar-benar gigih, asli gigih. Jadi kemarin banyak juga dari dari teman-teman, dari sahabat-sahabat Polri juga yang datang kemarin ngecek langsung kolamnya, ya kan, yang ngasih support khususnya dari pimpinannya. Karena secara tidak langsung konsep kita ini membantu negara untuk ketahanan pangan ya Mas ya. Betul. Untuk ketahanan pangan buat negara kita sendiri Mas Bro, intinya gitu loh. Khususnya buat ya masyarakat segala macam semuanya ada di sini Mas Bro. Enggak, jangan ada pertanyaan, wah Mas Haryanto kok langsung kayak gitu. Enggak, dia dari nol besar Mas Bro. Dari nol besar, jatuh bangun. Sampai sekarang ini sudah boleh dikatakan kalau maafan belum ya Mas ya? Belum. Cukup buat beli apa Mas? Beli beras? Ya, untuk beli beras sama apa? Beli garam. Beli garam. Tambahan. Jadi beli bisa garam, menabung. cukup beli beras sama garam. Dan bisa membantu masyarakat kecil ya Mas ya? Iya. Khususnya tuh yang di atas tuh Mas Hari, ABK-nya Mas Haryanto. Secara tidak langsung Mas Bro, perjuangan Mas Haryanto ini dapat dari istilahnya penghasilan ikan, beliau membantu masyarakat kecil. Bisa mempekerjakan di kolamnya ini secara tidak langsung juga dia membantu masyarakat kecil, intinya seperti itu.
Jadi secara nggak langsung juga beliau juga mengangkat konsep ketahanan pangan seluruh Indonesia, Mas Bro. Kayak gini, Mas Bro tuh. Ini dia juga punya konsepnya sendiri. Ikan tuh tiap hari Jumat, saya ulangin, tiap hari Jumat ikan ini dipuasakan dari pagi ketemu malam. Dikasih makannya hari Sabtu ya, Mas ya? Iya, Sabtu Hari pagi Sabtu jam 9. pagi jam 9. Dia soalnya ngikutin ajaran apa sih, Mas? Rasulullah ya, Mas ya? Iya, Jadi di agama Islam seperti itu ya, Mas ya? di agama Islam puasa juga bagus untuk tubuh. Sebenarnya sih Kamis ya, Mas ya. Kenapa pilih hari Jumat sih, Mas? Hari Jumat itu hari bagus menurut Hari saya. bagus ya. Nah, karena kalau hari Jumat puasa, hari Sabtu saya ke sini itu kan ikan lapar-laparnya tuh. Jadi kita bisa lihat ya, Mas. Resep, jadi ngeliatnya ikan udah rebutan tuh. Intinya bukan ini, Mas Bro. Jadi memuasakan ikan hari Jumat, Mas Haryanto kegiatan jadi setelah Sabtu Minggu libur, nah beliau yang ngasih makan langsung. Jadi ABK-nya suruh libur ya, Mas ya. Iya. Suruh hari libur. Sabtu Jadi libur. hilanglah stres semua dari pekerjaannya nih. Tuh buat sahabat-sahabat semuanya, jangan lupa ya like kedua channel ini, Mas Bro. Iya. Dan yang mau nanya-nanya tentang budidaya ikan ini, ada yang beli nggak? Oh, silakan tanya ke link di YouTube saya. Kalau ada yang punya ikan mas yang banyak, terus penjualannya susah, boleh tanya-tanya ke kita. Nanti kita bantu. Kita bantu ya, Mas ya. Kita bantu. Untuk penjualannya ya. Penjualannya kemana? Nanti silakan langsung komunikasi sendiri. Jadi bukan ikan mas doang dong, Mas. Istilahnya ikan nila juga sama, Mas ya. sama ikan nila, ikan mas sama aja. Karena emang pasar itu menanti, banyak pasar menanti untuk budidaya ikan ini. Karena emang kebutuhan untuk di Jakarta itu setiap hari 2 ton. Itu aja belum sampai dari Subang ngirim ke sini, dari Purwakarta, dari sana semuanya. Ya karena emang untuk di daerah Bogor itu belum bisa memenuhi. Iya. Kalau setiap hari itu 2 ton, itu hanya Jakarta saja, belum Tangerang, belum Serang, Pandeglang. Makanya kalau buat sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, yang pengen tanya-tanya tentang penjualan, silahkan. Nanti selagi kita masih bisa ngasih solusi, oh daerah sini di sini, daerah sini sangat membantu. Ini yang masih kecil ini masih kecil ikannya. Ini buat sahabat-sahabatku, ini kenapa airnya surut? Memang ini lagi musim kemarau ya? Musim kemarau. Jadi ini airnya kalau menurut saya ini surut. Itu kelihatan biasanya sampai di garis hijau itu. Nah ini ada patin. Wih, patinnya ada tuh, Mas, hitam banget, Mas. Iya. Ada patin yang lumayan. Ada patin, ada besar juga nih. Total 24 kolam ya, Mas ya? 24 kolam. Ikan mas sama ikan nila. Yang ikan mas itu untuk paling belakang-belakang sama depan. Sama yang setiap kolam dikasih 10 kilo. Kalau ada ukurannya sama dengan ikan mas. Nih, kalau jadi petani seperti ini nih. Iya. Setiap hari Sabtu kita kasih pakan ikan. Baunya bau pakan, tangannya bau pakan. Tuh, Mas Bro, tuh katanya bau pakan tangannya. Tapi tiap bulan tangannya menghasilkan gepokan. Buat beli apa, Mas? Setiap minggu. Tiap minggu, Mas ya? Tiap minggu kita panen. Setiap minggu kita panen. Tiap minggu panen, Mas Bro. Ya lumayan lah. Iya. Kalau saya udah simak semuanya, saya pelajarin semuanya, Mas ya. Satu kolam ini menghasilkan 3 kintal 70 kilo ya, Mas ya? Iya. 3 kintal 70 kilo, Mas Bro. Tinggal dikalikan aja lah. Sekilonya 31.000 kita jualnya. Jadi perputaran tuh berjalan terus, Mas Bro. Perputaran berjalan terus.
Intinya sih memang harus dapat chemistry-nya Mas ya. Iya. Antara ikan dengan kita satu hati atau tidak gitu loh. Kalau memang udah satu hati seperti ini Mas Bro, di apapun ikan atau dipuasakan ikan satu hari full pun alhamdulillah yang ada tuh malah sehat, nambah terus imun, nambah imun dia juga ya kan, nambah imun ikan nambah imun ikan juga. Ini kenapa di jalur 3, jalur belakang itu kecil, karena nanti setelah 1,5 bulan kita pindah ke jalur nomor 2. Jalur nomor 2 kita pindah ke depan untuk pembesaran. Jadi siklusnya seperti itu. Gitu ya Mas ya. Jadi nggak kalau jalur paling depan itu kan arusnya deras. Kalau kita kasih ikan yang kecil, sayang kasihan. Oke, siap Mas. Tapi kalau pembesaran. Oke, buat sahabat-sahabat semuanya, cukup sekian hari ini Mas ya. Ya. Kita karena udah mulai agak sore ya Mas ya. Betul. Makasih banyak. Jangan apa Mas? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang mau tanya-tanya silakan. Masuk yang ke mau link kita ya. Belajar budidaya dengan chat atau komen silahkan, nanti akan saya jawab. Siap. Oke, buat sahabat-sahabat semuanya, makasih banyak udah ngikutin perjalanan kita hari ini. Doa terbaik buat semuanya. Ya, jangan lupa subscribe dan komen ya Mas Bro. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.